Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya Aisyah Putri dengan rekan saya Munawar Gumaya dan Ridya Yuanita. Kami akan membahas tentang hakikat pendidikan IPS tadi ilmu sosial, cabang-cabang ilmu sosial. Yang pertama ada hakikat pendidikan IPS. Hakikat kehidupan manusia yang tidak pernah berhenti sejak manusia lahir, tidak bisa hidup sendiri. Mereka sangat bergantung pada orang lain, khususnya kepada orang tua, terutama ibu yang melahirkan. 1. Pengertian pendidikan IPS. Menurut Sapria, istilah IPS dan pendidikan IPS terjadi tumpang tindih baik dalam ucapan dan tulisan dalam karya ilmiah akademisi dikarenakan beberapa perbedaan persepsi dan faktor lain memungkinkan tentang kurangnya forum akademik yang membahas dan mensyaratkan istilah atau hasil kesepakatan akademik. Pendidikan IPS, istilah IPS dan istilah ilmu pengetahuan sosial adalah terjemahan dari Social Studies di dunia pendidikan dasar menengah di Amerika Serikat. Yang kedua, tujuan pendidikan IPS. Tujuan merupakan bentuk untuk mengetahui tercapai atau tidaknya yang telah ditetapkan. Menurut Gunawan, ilmu pengetahuan sosial adalah penyederhanaan ilmu sosial yang digunakan sebagai tujuan pendidikan. Ilmu sosial sendiri tidak hanya memberi pengetahuan semata kepada peserta didik. Pembelajaran IPS ini juga diharapkan memberi pengetahuan tentang kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Konsep dasar sosiologi. A. Pengertian sosiologi. Kata sosiologi ini berarti ada dua kata arti. Bahasa Latin yaitu pertama socius yang berarti teman, keluarga, masyarakat, dan kemudian ada logos yaitu ilmu. Jadi secara keseluruhan dapat diartikan tentang ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Menurut beberapa ahli itu ada menurut Max Weber dalam bukunya Wishart and Gesellschaft memberi batasan sosiologi sebagai ilmu yang memberikan interpretasi dan pengertian tentang perbuatan sosial. Yang kedua ada object study sosiologi. Menurut Priano menjelaskan bahwa objek studi sosiologi ialah masyarakat, yaitu hubungan antara manusia dan proses yang timbul sebagai konsekuensi dari hubungan antar manusia. C. Ruang lingkup sosiologi. Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki cakupan yang cukup luas dan banyak cabang yang dipersatukan. Menurut Supardan, secara tematis, ruang lingkup sosial dapat dibedakan menjadi beberapa sub. Sub pertama yaitu sub ilmu sosial, sub sosial medis, sub sosial wanita, sosial industri, sosial perkotaan, sosial pedesaan, sosial keluarga, sosial militer, sosial pendidikan, dan sosial yang terakhir. Tujuan dan manfaat sosiologi. Yang pertama itu adalah dapat dijadikan sebagai sarana untuk memahami berbagai perilaku masyarakat tertentu. Yang kedua ada sebagai alat untuk mengetahui struktur masyarakat, pola-pola interaksi, serta stratifikasi sosial. Yang ketiga itu hasil studi sosial terhadap kondisi masyarakat dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan suatu kebijakan baik dari pemerintah, perusahaan, badan dunia, dan lain-lain. Yang keempat itu hasil kajian sosiologi dapat dijadikan pertimbangan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Yang kelima itu ada data tentang masyarakat dapat membantu kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi hasil-hasil sosiologi. Sosiologi medis, sosiologi wanita, sosiologi industri, sosiologi perkotaan, sosiologi pedesaan, sosiologi keluarga, sosiologi militer, sosiologi pendidikan, dan sosiologi seni. Baik, terima kasih kepada Saudari Anin. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar antropologi. Materi ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Rapia Yanggita dengan NIM 2230 201171. Konsep dasar antropologi. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari antropologi. Menurut Astawa, secara harfiahnya, antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang artinya manusia dan logos yang artinya ilmu. Antropologi berarti ilmu yang mengkaji manusia untuk memperoleh pengertian atau pemahaman tentang manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaannya.
Lalu yang kedua adalah objek studi antropologi. Menurut Astawa, objek studi antropologi adalah manusia di dalam masyarakat kebudayaan, suku bangsa, dan perilakunya. Kemudian ada pula ruang lingkup antropologi. Nah, menurut Koe-Jaraningrat, Maryani, dan Farida, bahwasanya antropologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik yaitu menyelidiki manusia sebagai makhluk biologis dan mempelajari manusia dari sudut jasmaninya, yang mana dalam hal ini yang diselidikinya adalah asal-usul manusia, perkembangan evolusi organik, struktur tubuh, dan kelompok-kelompok manusia yang disebut ras. Adapun cabang-cabang dari antropologi fisik, yaitu paleontologi primat, yang artinya ilmu yang mempelajari ekskripsi dan varietas-varietas manusia yang tidak ada lagi di dunia. Ada pula evolusi manusia, yang mana ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai perkembangan tipe-tipe manusia. Ada pula antropetri, yang mana ini adalah studi tentang teknik pengukuran tubuh manusia. Lalu yang keempat, itu ada somatologi, atau studi tentang varietas manusia yang masih hidup dan tentang perbedaan seks dan variasi perseorangan. Lalu yang terakhir, itu adalah antropologi rasial, yang mana ini adalah ilmu yang mempelajari tentang penggolongan manusia dalam kelompok-kelompoknya. Baiklah, lalu yang kedua, ada antropologi budaya. Antropologi budaya itu menyelidiki kebudayaan manusia pada umumnya dan kebudayaan-kebudayaan dari berbagai bangsa di dunia. Adapun cabang-cabangnya itu, yang pertama itu ada prehistori, yang mana ini mempelajari sejarah perkembangan persebaran kebudayaan-kebudayaan mulai dari manusia belum mengenal huruf. Lalu ada etnolinguistik, yang mana ini mempelajari kebudayaan manusia di dalam kehidupan masyarakat. Lalu dikumpulkan sebanyak-banyaknya suku bangsa yang tersebar dari perbendaharaan kita. Lalu yang terakhir ada etnologi, yaitu mempelajari kebudayaan manusia yang ada di muka bumi. Nah, setelah membahas 3 hal tadi, yang terakhir saya akan membahas mengenai tujuan dan kegunaan antropologi. Menurut Astawa, antropologi pada hakikatnya memiliki tujuan. Tujuan yang pertama, yaitu mendeskripsikan selengkap mungkin mengenai tata arah kehidupan kelompok manusia dari berbagai sudut belahan bumi. Lalu yang kedua, itu memahami manusia sebagai kelompok tertentu secara keseluruhan. Yang ketiga, menemukan prinsip umum tentang gaya hidup manusia serta bagaimana gaya hidup itu tertentu. Lalu yang keempat, kegunaan dari mempelajari antropologi dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal. Lalu yang kelima, dapat mengetahui kedudukan peran yang harus dilakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat. Dan yang terakhir, akan memperluas wawasan terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia yang memiliki kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Saudari Nawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawwar Gumaya akan melanjutkan materi dari Saudari Repi Ayu Anggita tentang ilmu sosial. Nah, ilmu sosial ini adalah ilmu yang mengupas hubungan antara manusia, lingkungan, serta masyarakat dan interaksi masyarakat tersebut. Jika didalami ilmu sosial itu mentelaah tentang permasalahan sosial yang ada di kehidupan sehari-hari di dalam kehidupan masyarakat. Nah, adapun tujuan dari ilmu sosial itu yaitu untuk menambah wawasan atau pengetahuan yang lebih luas mengenai ilmu sosial atau kehidupan sosial di masyarakat. Adapun jenis-jenis dari ilmu sosial
Yang pertama itu tentang antropologi. Antropologi ini ilmu yang pelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Contohnya itu pandangan hidup dan kepercayaan. Poin kedua itu ada tentang ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari fenomena kehidupan masyarakat atau penduduk. Contohnya itu integrasi keluarga, antar keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di poin ketiga itu tentang ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang proses-proses komunikasi individu. Contohnya itu komunikasi secara lisan. Contohnya itu kepala sekolah bersosialisasi dengan muridnya. Keempat itu adalah ekonomi. Nah, ekonomi ini menjelaskan bagaimana perilaku masyarakat tentang sumber daya yang cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kelima itu tentang ilmu pendidik. Nah, ilmu pendidik ini menjelaskan tentang pendidik dan peserta didik. Nah, contohnya itu antara guru dan murid yang harus bersosialisasi gitu, atau harus bersosial dengan guru dan murid gitu. Dan di poin ke-6 itu ada geografi. Nah, geografi ini mempelajari tentang bumi dan seisinya. Nah, contohnya itu gunung, pulau-pulau, agar mengetahui letak geografi gitu, tentang mengetahui bencana alam, contohnya gitu. 7 itu adalah tentang sejarah. Sejarah itu adalah peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu yang akhirnya menjadi sebuah cerita di sekarang. Contohnya itu sejarah perkembangan Islam di Indonesia, terus tentang kemerdekaan Indonesia. Ke-8 yaitu tentang politik. Nah, politik ini tidak bisa dipisahkan dari yang namanya sosial, karena di politik itu sosial juga sangat penting gitu. Contohnya itu presiden juga harus bersosial dengan terhadap masyarakatnya gitu. 9 ini adalah hukum itu ilmu yang mandiri, jadi seharusnya hukum itu berdiri sendiri dengan konsep-konsep hukum yang murni itu. Dan selanjutnya itu tentang psikologis itu adalah tentang ilmu yang mempelajari tentang jiwa-jiwa seseorang. Contohnya itu orang yang depresi atau orang yang stres, gila gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.